Yoi, dan kita akan melihat pesawat datang dari arah Force menuju ke arah Quarry. Dan kita melihat sudah ada satu area Blue Zone yang akan diisi oleh 3 tim sekaligus. Dan kalau kita melihat secara posisi lagi berdekatan dengan teman-teman Arek Ngalam dengan juga teman-teman Zevila. Dan sudah ada pecah war yang akan dibuka oleh satu tim dari Arek Ngalam yang menggunakan satu double barrelnya dari seorang Razor WN yang menjadi orang terdepan juga untuk tim dari teman-teman Arek Ngalam. Dan satu cover dari satu pemain Arek Ngalam pun juga sudah mendekat ke arah satu Skylots gini. Ya, satu Skylots pun sudah didekati oleh mereka dan tampaknya dari kedua belah pihak tim dari MLG maupun dari Arek Ngalam, mereka akan coba memainkan permainan yang cukup aman karena mereka berdua hanya saling tatap menatap, tapi di sisi lain sudah terjadi takedown yang dilakukan oleh RSG Ariel. Waduh, pemain Ariel yang berhasil mendapatkan satu confirm kill dengan satu famasnya. Dilvan dengan AN94-nya bakalan ngefiring ke arah teman-teman dari RSG. Di mana tadi teman-teman BGL pun dari seorang Goy juga masih belum bisa mendapatkan satu senjatanya di arah rumah kayu. Di mana Ariel pun dengan satu penggunaan AWM-nya bakal melepaskan satu peluru ke arah teman-teman BGL dan masih menunggu timing yang tepat untuk bisa mempanis satu orang ke arah teman-teman RSG. Tapi di sisi lain pun dari teman-teman 5 second juga dari Zenitsu berhasil melakukan satu takedown ke arah tim lawannya di area sentral dan udah ada posisi yang akan dibuka. Zenitsu sudah langsung terpick saja ke arah rumah lantai 3. Satu frag granat langsung dilemparkan ke arah atas. Vichan pun terpanis, masih bisa diselamatkan, masih coba untuk di revive. Tapi ternyata di sini Hero Girl pun juga jatuh dari arah lantai 2. Cukup jauh sekali, 3 ke knockdown. Di mana seorang punya akan menjadi last man standing. Bakal revive tapi ternyata nggak bisa. Ida Academy pun langsung terpanis di peringkat ke arah 12. Waduh, sangat-sangat early, sangat-sangat awal. Langsung pulang ke arah lobby Mama Abigail. Padahal tadi awalnya Zenitsu Fake sendiri juga sudah berhasil mendapatkan satu takedown. Tapi ternyata untuk eksekusi menuju lantai 2 maupun lantai 3-nya tidak berhasil dengan baik. Tapi kita akan beralih dulu di mana sudah ada Nuna ZRN yang akan berhadapan dengan tim MLG lagi dan lagi. Waduh, ZR ya, ZRN yang bakalan langsung ngisi di arah atap Skylots dan juga Cekek BGL pun pulang ke arah lobby dengan teman-teman dari RSG yang udah di clear dengan cukup cepat dari teman-teman RSG ya, RSG Galaxy di sini. Dan ya tentu dari teman-teman BGL sendiri pun juga tadi kita lihat ya POV pemain-pemainnya sendiri masih belum punya senjata yang proper gitu kan. Dan juga tadi ada satu pemain dari RSG yang juga bisa menyulitkan tadi si orang Ariel dengan satu penggunaan baretanya, bisa ngepick satu persatu pemain BGL dan akhirnya bisa terpanis satu squad. Dan kalau kita lihat juga dari arah MVP tentu juga ada teman-teman dari 5 second dengan 7 poin kill eliminasi di arah map kelima tadi. Sebenarnya tadi di area Skillets itu kan rame banget ya, Ada 3 tim, kemudian mereka juga sudah saling trading peluru dan juga beberapa trading damage yang menurut gua sebenarnya nggak memberikan impact yang besar. Tapi ternyata ada satu wise movement yang dilakukan oleh tim MLG. Melihat posisi tapi ternyata di depannya itu kan ada 2 tim yang udah saling berdekatan dan mereka pun tadinya harusnya tuh dari tim MLG itu bisa jadi third party. Tapi mereka nggak ngambil kesempatan itu. Karena kenapa? Mereka sadar posisi ini masih terlalu early untuk melakukan serangan. Meskipun dengan chance menjadi seorang third party, ada kemungkinan mereka yang akan difokuskan balik. Karena secara posisi kalau semisal 2 tim yang berada di dalam rumah itu balik ke arah mereka, malah MLG yang posisinya tidak akan diuntungkan. Dan satu movement cerdas mereka adalah ya udahlah, daripada gue maksa ngambil blue zone, mending gue turun aja ke belakang. Itu dia keputusan yang sangat baik teman-teman dari Arek Ngalam di mana sudah mendapatkan 33 poin untuk di ronde kedua tentunya. Dan ini masih menjadi match terakhir yang akan menjadi penentuan juga karena dari nembak angin pun masih memantau, masih mengikuti Arek Ngalam dengan posisi kedua dengan 29 poin dan disusul Cekek tadi BGL yang langsung tereliminasi di peringkat ke-11. Langsung kayaknya turun ya ke arah bawah gitu kan, karena masih ada beberapa tim juga, 10 tim yang masih tersisa itu masih ada chance buat naik ke arah posisi 3 besar. Iya, karena dengan sistem poin sekarang sebenarnya ini membuka kesempatan lebih lebar untuk tim-tim yang secara poin itu cukup tertinggal di belakang ya. Karena kan untuk permainan sendiri ini poin kill dengan poin placement terutama Buyah itu kan 1:1, nggak kayak dulu 2:1 kan. Jadi sebenarnya kalau misalkan memang ada beberapa tim yang cukup kuat untuk melakukan
short combat atau enggak mid range combat itu akan sangat baik. Jadi mereka tinggal mengejar ketinggalan dengan cara mengumpulkan point kill. Tapi kalau misalkan memang kalian tipikal yang lebih berfokus pada objektif ataupun rotasi, melakukan dari perpindahan checkpoint satu dengan yang lainnya, memang opsi mengamankan placement itu juga sah aja. Sah aja karena balik lagi ketika kita berbicara Free Fire Royal Combat Season 7 yang diambil cuma 3 tim dan tentunya ini dari pergerakan 7NV yang lagi mencari kill, haus akan kill, akan langsung masuk ke arah teritorial defense yang dimiliki oleh teman-teman dari nembak angin, di mana sudah ada satu pergerakan move yang dilakukan, sudah ketahuan satu tappingan baratannya mengenai satu orang dari 7NV. Pupa di sana digocek-gocek dengan satu penggunaan motornya, di mana dengan satu skill Misha juga akan menyulitkan teman-teman dari nembak angin ke arah 7NV, dan 7NV pun lolos. Dan juga mereka tahu bahwa kalau kita udah dapetin tembakan ke arah badannya, itu sudah tidak lagi wise buat teman-teman 7NV melanjutkan peperangannya di arah Brazil, karena sudah bonyok juga ya kan di arah pergerakannya dia dengan menggunakan vehicle-nya, dan mereka langsung menjauh untuk mendapatkan beberapa kompon. Dan sudah ketemu lagi pergerakannya teman-teman 7NV akan mengejar teman-teman Wiralodra, langsung dibayang-bayangi seperti hiu yang lagi mangsanya di arah lautan lepas. Langsung saja diputus dulu areanya, tapi ternyata sudah ada satu korban tabrak lari yang nampaknya masih bisa selamat. Bakal coba ditabrak lagi, tapi ternyata ada glue wall yang masih bisa melindungi dari korban tabrak lari ini, dan akhirnya tertabrak lagi. Double lagi tembakannya, ternyata ditabrak 2 kali, masih bisa bangun, langsung dihajar. Knock 3, tersisa Feb sendirian yang mau tidak mau harus lari mundur sejauh mungkin meninggalkan 3 kawannya. Itu satu pembegalan, satu tabrak lari yang menurut gue sangat baik, tapi ternyata dari 7NV tidak mau melepaskan satu korban terakhir. Bakal coba diputerin lagi, langsung di jump shoot dengan double vektornya masuk ke dalam time trap, tapi ternyata akhirnya ditabrak sama temennya, ditabrak lagi. Bakal coba dihabisi dengan vehicle. Ini geng memang meresahkan banget ya, geng-geng mobil, geng-geng kendaraan meresahkan banget, Bun. Geng curanmor, Bun. Parah banget ini, Wiralodra lagi kesusahan banget gitu kan. Dia ada di open field, dan ketika dia mau coba buat regroup lagi sama teman-temannya, ditabrakin mulu satu orang. Itu si Gu itu benar-benar gak bisa lagi mau ngapa-ngapain gitu. Seingat gua yang ciptain meta mobil motor ini tuh si Grizzly. Terus kepake sampai sekarang, dan sebenarnya tapi ternyata kalau bisa ngeliat itu tabrak lari paling banyak yang pernah gue lihat sepanjang Free Fire ya. Satu tim tuh bener-bener dihabisinnya sama mobil sama motor. Iya gitu, makanya kayak ibaratnya updatean Free Fire untuk naikin buffin si orang Misha itu memang sangat-sangat diuntungkan oleh teman-teman 7NV yang akan dimanfaatkan. Dan kita akan melihat lagi korban yang akan langsung dimakan oleh teman-teman 7NV, di mana dari teman-teman SZRN pun langsung masuk ke arah dalam rumah, di mana juga akan cukup sulit untuk teman-teman 7NV bisa langsung mendapatkan korban tabrak lari lagi, di mana sudah ada juga posisi yang akan langsung coba dikepung, bakalan langsung coba dikelilingin terus ya. Seperti kayak benar-benar kayak hiu lagi pengen mau mangsa gitu ya. Betul, seperti hiu sedang memangsa, tapi ternyata salah satu dari member 7NV akan turun dari mobilnya pun sudah hancur, dan suara-suara motor serta mobil pun akan berhenti, di mana 7NV pun akan mulai keras ke dalam rumah. Dewa Stacy di sini akan cukup kesulitan menahan gempuran dari 7NV, tapi ada satu granat yang sangat baik menghancurkan pertahanan dari EZRN, menyisakan satu Bella sendirian. Lagi dan lagi Bella harus tersisa sendirian, tapi the last man standing oleh EZRN akan dipulangkan ke lobby oleh 7NV. Wow, sebenarnya tadi posisi mobil dari seorang Pupa itu tadi nabrak satu kompon rumah kayu dan bisa dihancurkan oleh teman-teman dari EZRN. Tapi sangat sayang sekali, Pupa tadi satu timing masak granatnya itu langsung on point, 3 orang sekaligus. 3 orang sekaligus langsung kena, dan itu jadi pembukaan yang sangat bagus. Tapi kita beralih di mana Zevila diam-diam tidak sadar ada kedatangan teman-teman dari tim nembak angin yang katanya nembak angin, tapi ternyata semua pelurunya masuk ke dalam kepala kawan-kawan Zevila. Wow, tembak angin tadi sebenarnya memang dia nggak melakukan pergerakannya dia untuk mencari musuh. Dia cuma hanya standby di arah Brasilia 7, dan satu samperan musuhnya justru malah menjadi
satu kill atau poin yang bisa dimanfaatkan, di mana dari Arek Ngalam langsung melihat seorang Along di sana yang menjadi last man standing dengan satu penggunaan AK-47-nya, di mana udah ada satu orang Zers di sini yang menjadi orang terdepan memegang satu double factornya, dan Arek Ngalam pun masih coba untuk mencari siapa lagi yang nembak, dan ternyata teman-teman RSG Galaxy yang akan mendapatkan seorang Dance di confirm kill begitu saja. Satu pemain dari Arek Ngalam pun harus jadi pulang ke arah lobby, di mana Arek Ngalam pun tidak bisa overpower ke arah tim dari lawannya sendiri di zona late game karena sudah akan terpanis satu orang di sana, di mana satu orang juga LV Prima dengan M60-nya bakalan langsung gerus ke arah glue wall yang dipasang di arah atap, di mana granat pun bakal dilempar ke arah lantai 2. Masih bisa digocek, masih bisa dihalau. Masak satu lagi. granat lagi dimasak tapi masih Gak mantul. Ya ampun, masih terhalang oleh satu granat, atau dimana Prima pun juga masih berhasil mendapatkan satu korbannya. Udah Lempar dihujani lagi. peluru, hujani granat pun juga. Fluxis dengan satu flashbangnya akan spam terus pelontarnya, langsung diarahin ke lantai 3. Fluxis kena splash damage dari peluru M79 yang cukup ganas sekali. Masih bisa di revive, masih bisa dilakukan Healing dulu. reset dulu, healing terlebih dahulu. Waduh, dari LV Prima, what a nice shot dari satu skill ataupun satu arahan tembakan yang sangat baik sekali. Granat pun langsung coba dilemparkan, masih ada time turner juga yang diaktifkan juga. Sahre masih bertahan ke arah lantai 2, turun lagi, nggak mau terlalu greedy, banyak banget gulang dipasang untuk jadi pertahanan yang cukup tebal, karena di sini dari teman-teman 5 second masih tetap bertahan, masih tetap optimis bisa memenangkan pertarungannya dengan teman-teman DYMR, dan Rosugo Galaxy pun juga langsung terpanis oleh teman-teman S7 Envy di arah sana, Mama Abigail. Ya, sementara itu dari 5 second masih mencoba bertahan di lantai 3 karena mereka sadar jalur keluar mereka sudah cukup terkunci, tapi kita akan beralih di mana ada 7FE yang akan kembali membawa kendaraan mereka. Di sisi lainnya, zona pun sudah mulai berjalan, mereka harus mengejar ketinggalan zona dengan kendaraan yang mereka miliki. Yes, cepat sekali ya satu move vehicle yang digunakan dan juga tambahan satu skill Misha. Ini akan menjadi satu jawaban yang cukup enak untuk teman-teman 7FE bisa masuk ke arah zona late game atau zona selanjutnya. Dan kalau kita melihat sini sudah ada posisi-posisi kompon yang akan diisi, masih belum juga kelar dari teman-teman Fluxis dan juga tim nomor 8 dari DYMR, yang dimana juga zonanya akan mengarah ke arah teman-teman dari Fluxis dan juga DYMR. Tapi kita lihat juga pergerakan tim nomor 10 dari Arek Ngalam akan bertemu dengan tim nomor 12 di arah Brasilia 7, Mama Abigail. Ya, sementara itu dari Fluxis sendiri juga akan mencari spot yang lebih nyaman, mencoba melihat ke jendela apakah ada cara mereka bisa keluar dari cengkraman tim lawannya, tapi ternyata tidak, mereka masih terkunci di lantai 2. Sementara itu kita akan beralih di mana ada tim 7FE yang akhirnya berhasil masuk keluar dari zona. Ini masih di luar zona sih hitungannya, tapi mereka punya kendaraan jadi it's okay lah, karena mereka juga memakai Kamisha. Tapi ternyata sudah terjadi tembak menembak di sini antara tim Arek Ngalam yang akan bertemu dengan satu tim, yaitu dari teman-teman 5 second atau dari Yetim yang bakalan coba untuk langsung di-commit aja soalnya teman-teman Arek Ngalam. Hampir. Sangat masuk, hampir saja, masih ada satu halauan time turner yang diaktifkan menyelamatkan hidup dari seorang Zers, di mana Udin Wibu masih bertahan di arah belakang kompon permanen yang dipasang atau dilepaskan ke arah tanah, di mana summon airdrop yang akan menjadi satu obstacle permanen, di mana masih ada satu splash damage juga, di mana dari seorang Winky dengan penggunaan double factor yang masih bertahan, masih coba untuk diredikan senjatanya di arah tangan, di mana juga seorang Chow langsung jumpshot dengan double barrelnya, belum mendapatkan korban, tapi ternyata justru di sini WinX masih juga mendapatkan satu kill tambahan, satu kill untuk teman-teman Yetim. Dua pemain dari Arek Ngalam akan dipukul mundur, tapi akan langsung dilakukan pengejaran ke arah teman-teman Arek Ngalam, di mana kill 2 poin pun masih bisa dikantongi, masih digocek-gocek, dihalau, digocek-gocek lagi. Chow dengan double barrelnya langsung nge-jumpshot di arah dalam rumah lantai 1, naik lagi ke lantai 2, digocek lagi, tapi tetap ketemu dua vektor yang digunakan, langsung bisa memakan korban, di mana dari seorang Razer WN pun menjadi last man standing, masih bisa untuk save the day. Tapi ternyata Arek Ngalam tereliminasi di peringkat ke-6, 5 tim tersisa dengan 15
ngebahas orang yang masih hidup dan zonanya akan bergerak lagi. 7NV masih menggila, langsung ras ke lantai 3. 10 poin kill berhasil dikantongi 5 second. Bener-bener dieliminasi di 5 detik kedatangan teman-teman 7NV ke arah rumah putih Mama Abigail. 7NV mulai mengamuk, dia melakukan rotasi yang sangat cepat dengan semua kendaraan yang dia punya. Gak heran tiba-tiba dia punya 13 poin kill, tapi sementara itu pertandingan masih berlanjut di mana Mercy Pro akan mencoba invade ke arah tim 7NV yang langsung turun mengejar kill lagi. Mercy akan kehilangan 2 playernya, langsung dikenok. Tersisa LV Prima dan juga Sela yang akan ketemu lagi. Sisa Prima saja, tampaknya masih Prima kah? Tidak cukup Prima karena dia harus masuk ke dalam rumah memasang inhaler dan juga menggunakan glue wall-nya. Bakal coba naik lagi, sulit banget naik ke tangga karena dia udah dikejar. Tidak bisa menyelamatkan 3 kawannya dan hanya bisa berputar-putar di tangga. Mencoba mencari satu knock dan berhasil mendapatkan 1 poin kill, tapi ternyata tidak karena ada backup glue wall yang sangat-sangat baik dari kawan-kawan 7NV. Mencoba cari cara, mencoba berpikir bagaimana caranya lepas dari cengkerama 4 orang sekaligus. Sementara itu dari 7NV dengan 15 poin kill yang mereka punya bakal bertemu dengan last man standing LV Prima. Dikenok lagi Ians-nya. Ada backup dari 3 kawan, langsung dicegat dari 3 arah. Ketemu di jump shot belum kena dan akhirnya Mercy Pro harus puas di posisi keempat. Tersisa 3 tim dengan 8 orang saja yang hidup. Waduh, VI kalau masih diamanin ini akan menjadi ancaman untuk teman-teman tim yang masih hidup, di mana dari teman-teman tembak angin pun tinggal seorang diri dan juga masih ada teman-teman dari tim Y-Team yang masih bertahan juga sampai di circle keempat dan menuju ke arah circle kelima. Kita lihat juga dari 2 pemain 7NV masih pedenya mengelilingi satu posisi terbuka di arah open field dan zonanya justru malah bergerak ke arah sisi kanan dan bakalan mencari lagi korbannya. Siapa yang korban yang akan coba dituju oleh teman-teman 7NV, dan kita lihat sini dari satu pemain tembak angin masih mindik-mindik, masih coba jaga step, masih tahan step juga, nggak mau udah nembak. Kalau udah nembak akan menjadi korban selanjutnya di posisi ketiga, masih dikeliling-kelilingin. Ini udah kayak lagi touring. Ya ampun. Tapi kalau misalkan ngelihat dari Y-Team dan juga The Last Man Standing yang bertahan di dalam satu rumah ini, mereka benar-benar nahan step mereka sebisa mungkin kan supaya posisi mereka itu nggak ketahuan. Dan dari 7NV pun dia terus-terusan muter karena mereka tahu dengan cara ini mereka bisa membuat semua tim itu nggak bisa sembarangan masuk ke dalam zona. Tapi ternyata sudah ada satu step yang terdengar dengan sangat jelas. Bakal coba langsung di-invade ke dalam rumahnya. Ketemu timer diaktifkan, tapi satu knock pun berhasil didapatkan. Bakal coba cari lagi 20 poin kill berhasil mereka dapatkan. Dan Y-Team tidak bisa melanjutkan pertandingan. Harus puas di posisi ketiga. Satu invasi ke dalam satu rumah yang dieksekusi dengan sangat cepat. Iya, dan dari Tesi ditabrak ke arah luar zona, nggak bisa bertahan lagi dan tereliminasi di peringkat kedua. Dan congratulations untuk teman-teman 7NV Heart di match terakhirnya menggila, mendapatkan 20 poin kill lebih di match terakhir. Wow, benar-benar hard banget permainannya dari teman-teman 7NV, nggak menurunkan tensinya dari awal zona menggunakan